Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita di hari yang baru yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Imamat pasal 19 ayat 2, demikianlah dikatakan. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya hendaklah diubah di dalam akal budi dan karakter kehidupan kita. Maka bagaimana Allah mempersiapkan umatnya, mempersiapkan bangsa pilihannya menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Maka tidak semudah mengatakan perubahan ketika kita mau diubah. Maka perlu ada proses, perlu ada pengajaran, perlu ada pemberitahuan. Sehingga kehidupan kita sebagai orang percaya adalah orang yang siap untuk mendengar, siap untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Maka apa yang mau dibicarakan dan apa yang mau kita dengar, jelas firman Tuhan ini mempersiapkan umat Allah di dalam rencana Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan umat Allah itu sudah mempersiapkan diri menjadi sama seperti Allah. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel. Maka inilah tugas yang disampaikan kepada imam, kepada pemimpin, yang membawa bangsa itu keluar sehingga umat itu dipersiapkan. Maka diajari, diajak, berbicaralah kepada semua. Maka ini adalah tidak terkecuali, tidak ada kekhususan, tetapi ini semua harus mendengar. Berbicara kepada segenap jemaah Israel. Dan apa yang mau dikatakan? Maka yang mau dikatakan adalah tentang kehidupan umat pilihan, yaitu kuduslah kamu. Maka sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah dilayakkan, sebagai orang yang sudah dibebaskan, maka kita harus mencerminkan karakter Allah yang telah membebaskan kita. Kalau kita berkata Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa, yang begitu pengampun dan pemurah, maka karakter kehidupan kita hendaklah menjadi umat pilihan yang pengampun dan pemurah. Ketika Allah yang kita kenal adalah Allah yang begitu mengasihi umat, walaupun mereka hidup di dalam keberdosaannya, maka kita sebagai umat Allah juga harus hidup sebagai orang-orang yang mengasihi, walaupun orang itu tidak berkenan atau tidak mengasihi kita. Karena Allah kita adalah Allah yang mengasihi tanpa syarat. Karena Dia mengasihi kita ketika kita di dalam keberdosaan kita. Maka firman Tuhan hari ini mengajari kita, mengajak kita untuk hidup di dalam kekudusan. Maka kita menjaga diri kita, menjaga karakter kita, menjaga bibir kita, menjaga penglihatan kita, pendengaran, dan semua yang ada dalam kehidupan kita. Maka kita harus menjaga. Jangan sampai kehidupan kita jatuh ke dalam karakter yang tercela. Maka kita harus menjaga diri sampai dengan kedatangan Tuhan, bahwa kehidupan kita adalah kehidupan di dalam kekudusan. Maka hidup kudus itu adalah perintah bagi setiap orang percaya. Hidup kudus adalah
kewajiban setiap orang percaya. Kenapa setiap orang percaya itu harus hidup kudus? Jelas dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, maka kehidupan umat yang percaya hendaklah hidup di dalam kekudusan. Kalau kita hidup di dalam kekudusan, maka kita akan menjaga diri kita, menjaga ucapan kita, menjaga kehidupan kita, dan menjaga tindakan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, maka hiduplah di dalam kekudusan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang menyatakan diri, yang memberikan pengajaran kepada kami agar kami dipersiapkan menjadi umat pilihan yang menjaga kehidupan kami, yaitu hendaklah kami hidup di dalam kekudusan karena Engkau adalah Allah yang kudus. Berkati kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan juga kehidupan anak-anak kami. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati, dan Engkau Tuhan yang menjadikan sesuai dengan kehendak. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan juga orang-orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setiamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.